Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan belajar mengenai siklus Krebs. Kalau yang pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar mengenai glikolisis, ini adalah kelanjutan dari proses glikolisis. Sebelum kita belajar mengenai siklus Krebs, Ibu ulang sebentar bahwasanya respirasi aerob itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap glikolisis, kemudian yang kedua adalah siklus Krebs, dan yang ketiga adalah transport elektron. Hari ini kita akan bahas mengenai siklus Krebs. Ananda, untuk glikolisis itu hasil akhirnya adalah berupa asam pirufat. Sebelum asam pirufat itu masuk ke dalam siklus Krebs, asam pirufat itu harus diubah dulu menjadi asetil koenzim A. Di mana perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A itu memerlukan NAD dan koenzim A. Selain dihasilkan asetil koenzim A, perubahan pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA itu juga menghasilkan NADH dan CO2. Setelah terbentuk asetil CoA, maka asetil CoA itu akan mengalami proses siklus Krebs. Siklus Krebs itu diawali oleh asetil CoA yang bereaksi dengan asam oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat itu yang berikatan dengan asetil CoA, oksaloasetat yang berikatan dengan asetil CoA itu akan menghasilkan asam sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian setelah terbentuk asam sitrat akan diubah menjadi isositrat. Perubahan sitrat menjadi isositrat dibantu oleh enzim akonitase. Setelah terbentuk isositrat, maka akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat itu melepaskan CO2 dan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA. Enzimnya yang mengubah alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA itu adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan NADH2. Selanjutnya, suksinil CoA kemudian diproses menjadi suksinat. Dikatalis oleh enzim suksinil CoA sintetase. Proses perubahan suksinil CoA menjadi suksinat itu akan dihasilkan ATP. Berikutnya, suksinat diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Berikutnya, fumarat diubah menjadi malat oleh enzim namanya fumarase. Berikutnya, malat diproses menjadi oksaloasetat kembali oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini juga menghasilkan NADH.
Nah, kalau kita cermati dari siklus Krebs ini, satu molekul asetil-CoA itu akan menghasilkan, mari kita lihat, akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1, 2, 3, dan 1 FADH2. Tapi karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa itu dapat menghasilkan berapa? Kalau ini kan 1 asetil-CoA, jadi dikalikan 2. ATP-nya jadi 2, NADH-nya jadi 6, 3 kali 2. Kemudian FADH2-nya juga jadi 2. Nah, kemudian NADH dan FADH2 itu nanti akan masuk menjalani transport elektron sehingga akan dihasilkan ATP. Seperti itu, Ananda. Jadi kita harus pahami hasil dari siklus Krebs itu adalah 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH. Nah, energi hasil glikolisis dan siklus Krebs, ini kalau kita tambahkan ya, ATP-nya dari glikolisis 2, kemudian dari siklus Krebs 2, jadi 4 ATP. Tambah 2 FADH2 dan 10 NADH. Karena dari glikolisis ada 4 NADH. Seperti itu, Ananda. Kita akan lanjutkan berikutnya. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana transport elektron itu, yaitu NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs dan glikolisis itu akan menjalani transport elektron untuk menghasilkan ATP. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.